الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Puja-puji syukur berlah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang telah menciptakan alam langit tanpa talinya, ya Allah yang telah menciptakan bumi tanpa tuhannya, ya Allah yang telah menciptakan sekalian alam sesuai dengan firman-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebagaimana Allah masih senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki, menghayutkan tangan dari asrama masing-masing menuju tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetaplah tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela bermandian darah, berhujanan anak panah, berselimatan pedang, bertempalan tombak demi apa? Demi menegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, yang bukan karena beliau alam semesta tidak akan diciptakan. Laulaka lima khalaqtu afdaka. Jikalau bukan karenamu ya Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Dan juga kepada para ahli ulama, baik itu ulama mengajar dini maupun ulama mutaakhirin, yang mana keduanya masih membawa kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata azimat kami Al-Mukarram wal-Muhtiram yang sama-sama kita muliakan, Abi selaku pimpinan Tayah Talibul Huda, semoga Abi dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal-Muhtiram yang sama-sama kita hormati, Asatid wal Asatidah Tayah Talibul Huda yang masih istiqamah hidayah yang mulia ini. Al-Mukarram wal-Muhtiram yang sama-sama kita hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan yang kami banggakan, saudara santriwan dan santriwati yang masih istiqomah hidayah yang mulia ini. Semoga dengan istiqomahan ini dapat membawa kita menuju kesuksesan di masa yang akan datang nantinya. Lebih darahwan alamin. Adapun berdirinya kami di sini tak lain dan tak bukan hanyalah ingin menyampaikan satu kata, entah dua kata yang insya Allah dapat menjadi renungan bagi kita semua, yakni bertentangan dengan ibadah. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam ini terdapat berbagai macam bentuk ibadah ritual yang harus kita laksanakan bersama. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dan ada pula ibadah yang harus kita laksanakan sekali dalam seumur hidup. Ibadah yang apa saja ibadah itu? Ibadah yang sifatnya harian ialah salat wajib 5 waktu, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh, yakni ibadah yang kita kerjakan 17 rakaat sehari semalam. Dan ibadah yang bersifat mingguan ialah salat Jumat, sebagaimana diwajibkan kepada kaum muslim laki-laki saja. Adapun ibadah yang bersifat bulanan atau tahunan adalah puasa dan bertarawih pada bulan Ramadan, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, dan mengeluarkan zakat pada setiap tahun. Sementara ibadah yang wajib kita laksanakan sekali dalam seumur hidup adalah ibadah haji bagi yang mampu. Dan apabila kita tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut, maka tidaklah Allah memberatkan hambanya untuk memaksakan melaksanakan ibadah itu. Tetapi apabila kita mampu melaksanakan ibadah itu dan kita tidak melaksanakannya, maka kita termasuk golongan orang yang kufur nikmat dan kita tidaklah diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu saja yang bernilai sebagai ibadah? Tidak. Selain daripada itu pula,
masih banyak bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya beriktikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang lain, dan setiap perbuatan dan ucapan kita yang dicintai oleh Allah maka bernilai sebagai ibadah. Sebagai ibadah pandangan Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi oleh karena itu, setiap perbuatan dan ucapan kita yang kita lakukan dicintai dan diridhai oleh Allah maka bernilai sebagai ibadah. Dan ibadah yang berbentuk ucapan yang dicintai oleh Allah ialah berzikir dan bertasbih kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Terlebih lagi ghibah. Apa itu ghibah? Mengufat. Hadhihi kholikan maro'ah hadalako. Ini adalah perbuatan orang yang tidak mempunyai lagi, yang tidak mempunyai suami. Ini sering ini. Tapi bukan di sana. Kalau di sana balik-balik semua orangnya. Balik bukan alim. Mengufat adalah membicarakan sesuatu keburukan tentang saudara-saudara maupun orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, "Mal ghibat atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apa itu riba? Apa itu riba? Lalu sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebab sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Lalu beliau ditanya, afraita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan benar tentang saudaraku? Kata seorang tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, in kana fi ma taqulu faqad ghadabtahu. Jikalau engkau mengatakan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan wa in lam yakun fi ma taqulu faqad bahantahu. Dan jikalau engkau mengatakan sebaliknya, maka engkau menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Adapun kesimpulan daripada yang kita bahas adalah ibadah dalam arti yang luas, baik yang berdimensi ibadah pada maupun sosial, yakni yang dilakukan dengan ketentuan syariat secara tulus ikhlas demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah seorang hamba yang masuk ke dalam surganya Allah melainkan ada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun perbuatan yang mudah yang kita lakukan yang bernilai sebagai ibadah ialah senyum. Senyum juga termasuk sebagai ibadah. Jadi bahasa senyum di sini adalah ma'rifah umum. Kepada siapa saja kita senyum karena Allah, maka bernilai sebagai ibadah. Bukan yang lagi masuk ataupun yang lagi viral di dalam TikTok. Apa dia bilang? Senyum adalah ibadah. Tetapi kalau senyum mengangkat itu musibah. Bukan lagi nyambung. Tapi senyum di sini kepada siapapun kita senyum hanya karena Allah, maka bernilai ibadah. Dan Allah juga menganjurkan kepada kita supaya jangan sampai tergoda oleh syaitan laknatullah, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi jangan sampai kita tergoda olehnya. Dan adapun cara
cara mengusir apabila setan mengganggu ataupun ada di sisi kita, maka bacalah ayat kursi. Jadi cara mengusir setan ialah dengan membaca ayat kursi. Apabila setan yang berupa teman, maka cukup dengan kursinya saja. Cok kursi. Cok kursi tak kamu tak meninggoy. Gak ada teman, gak ada setan, yang ada penjara. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah dan walaupun salah manusia yang saling memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.